Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera, serta salam bahagia juga sukses selalu buat viewers guys semua. Kali ini saya mengajak viewers guys untuk melihat liputan saya tentang pohon jambu kristal yang berada di rooftop dari rumah. Liputan kali ini adalah liputan kelanjutan dari liputan saya yang terdahulu sekitar 2,5 bulan yang lalu tentang cara mengatasi kerontokan pada bunga jambu kristal. Nah, liputan kali ini saya ingin menunjukkan bahwa saya memakai metode saya sendiri, di mana saya menganggap bahwa pohon jambu kristal saya ini berbeda dengan apa yang dilakukan pada perawatan pohon jambu kristal untuk skala kebun maupun yang ditanam di tanah guys. Di sini saya memilih untuk memakai metode saya sendiri, mengingat bahwa jambu kristal saya anggap sebagai tanaman hias berpohon kecil dan di dalam tabula pot yang kecil juga guys, sehingga memerlukan cara dan perawatan tersendiri. Dalam liputan kali ini saya akan berbagi cara untuk membesarkan dari buah yang kecil menjadi buah yang besar di dalam tabula pot yang kecil dan berpohon kecil ini, juga tip dan triks. Untuk itu selamat mengikuti. Sedikit mereview ke belakang guys, waktu saya memilih bibit ini adalah bibit cangkok dari pohon jambu kristal, dan saya memilih batang yang lurus, batangnya sebesar kurang lebih sejempol kaki begitu, dan saya memilih menanam di polybag yang berukuran 60 liter guys. Dan media yang saya pakai adalah kotoran hewan, tanah humus, pasir malang, sekam hitam, dan sekam lapuk guys. Setelah 3,5 bulan menanam pohon jambu kristal ini, maka pohon jambu mulai mengeluarkan bunga guys. Dan bunga-bunga tersebut saya melihat tidak ada yang menjadi buah, semuanya rontok. Buah terus berdatangan, terus bermunculan, tetapi ketika bunga itu sudah disebuk oleh lebah dan menjadi buah-buah kecil, maka buah-buah tersebut juga akan rontok. Begitu seterusnya guys. Nah, pada saat itu saya sedang menanam anggur dan pohon anggur saya sedang berbunga guys. Melihat kejadian yang ada pada jambu kristal tersebut, saya coba mengaplikasi pupuk-pupuk tersebut, dan ternyata pupuk-pupuk dari anggur tersebut sangat cocok untuk pohon jambu kristal. Bunga-bunga yang sebelumnya rontok perlahan-lahan mulai berkurang dan menghasilkan buah-buah kecil, dan buah-buah kecil itu saya melihat sedikit demi sedikit bertambah besar, dan saya memastikan bahwa pupuk inilah sangat cocok untuk diterapkan pada pohon jambu kristal guys. Kini ada beberapa dari buah jambu kristal saya sudah sebesar kepelan tangan guys, dan sebetulnya ada beberapa yang sudah lebih besar, namun hilang ketika beberapa minggu yang lalu saya mengundang keluarga saya untuk datang memanen pohon rambutan depan rumah saya, dan tanpa sepengetahuan saya anak-anak mereka naik ke atas dan memetik sekitar 3 buah dari jambu-jambu tersebut. Iya guys, kembali kepada pupuk anggur yang saya pakai untuk menggunakan pada jambu kristal saya ini. Pupuk-pupuk tersebut adalah MKP dan KNO3. Jadi guys dapat menanyakan langsung ke toko pertanian dua jenis pupuk tersebut, dan saya sarankan untuk membeli yang ada kedua unsur tersebut. Dan saya pastikan bahwa pupuk-pupuk tersebut adalah pupuk yang tepat untuk pohon jambu kristal mini yang ditanam di tabula pot yang berukuran kecil juga guys. Perlu juga saya sarankan
guys atau viewers bisa membeli pupuk kuning yang bernama boron. Pupuk itu memang penting juga untuk memberikan ketahanan bunga waktu berbunga. Nah, pupuk itu dipakai dalam jumlah yang kecil, ditambahkan bersama MKP begitu. Sedangkan untuk pupuk organik cair, guys bisa membuat dari berbagai macam cara. Di sini saya menyampaikan cara untuk membuat POC secara highlight buatan saya. Saya memakai campuran air kelapa begitu, air kelapa yang saya tampung begitu. Kemudian saya campur dengan 2 telur bebek ditambah dengan mecin atau vicin, dan saya juga menambahkan air beras dan juga sisa-sisa makanan, ada nasi, ada sayuran. Saya campur semuanya dan saya membiarkan atau difermentasi selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian saya menggunakan kelamu dan saya memeras. Saya menampung air tersebut dan saya menaruh ke dalam wadah, yaitu dirgen begitu guys. Penggunaan dari pupuk organik cair ini diberikan sebagai pupuk selingan, dan saya sudah memberikan selama 8 bulan terakhir ini. Dan setelah memakai MKP dan KNO3, POC ini diberikan sebagai selingan. Cara pemakaiannya yaitu 1 gelas aqua ditambah dengan 8 liter air atau 5 liter air begitu, dan dikocorkan seluruhnya atau 3/4 dengan 8 liter air kepada pohon jambu, dan bisa diberikan juga untuk sisanya kepada pohon yang lain begitu guys. Nah, kini saya akan sampaikan penggunaan dari MKP dan NKO3 guys. Jadi dampak dari pemakaian MKP ini, pohon jambu akan mengeluarkan banyak pucuk dan mengeluarkan bunga yang lebat. Bunga akan keluar terus menerus dan menghasilkan buah-buah kecil, dan rontok itu udah hampir-hampir nggak terlihat guys, sedikit sekali. Nah, di sini kita menjadi dilematis guys, karena buah-buah berbentuk maksud saya buah itu jumlahnya banyak. Di sini kita harus berani untuk mengeliminir sebagian dari buah-buah tersebut. Nah, caranya adalah kita pertama-tama menghentikan dulu bunga-bunga yang terus bermunculan dengan cara memotes pucuk, dan itu akan diikuti dengan berkurangnya jumlah bunga. Dan ketika buah-buah yang sudah mulai kelihatan, itu dibiarkan kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Kenapa 1,5 bulan guys? Karena di situ akan kita melihat bahwa tidak semua buah tersebut berbentuk cantik, bulat dan bagus. Banyak buah yang nantinya akan terlihat kurang simetris dan tentu kurang enak dipandang mata. Di situ kita akan mengeliminir seluruh buah-buah tersebut. Jadi intinya bahwa buah akan tertinggal mungkin setengah atau kurang sedikit, dan dari buah-buah tersebut kita akan membiarkan dia bertumbuh guys, dan itu nanti akan terlihat lagi buah mana yang nanti kita membiarkan dan mana buah yang kembali kita harus kurangi. Apabila di perjalanan tersebut tumbuh tunas-tunas baru dan menghasilkan bunga, maka bunga-bunga tersebut kita hilangkan untuk memberikan kesempatan kepada buah-buah yang sudah mulai besar itu bertumbuh secara maksimal. Hal yang penting saya sampaikan juga untuk saat sekarang ini adalah musim hujan, di mana hujan turun terus-menerus, dan pemakaian dari KNO3 ini diharapkan untuk diberikan ketika tidak terjadi hujan, karena air hujan bersifat merusak. Maka jika kita memupuk atau memberi pupuk secara teratur menggunakan KNO3, saya perkirakan bisa merusak buah guys. Jadi selama hujan turun kita tidak aplikasi KNO3, dan KNO3 akan diaplikasi setelah
tidak terjadi hujan dan ada matahari, dan di aplikasi selama 1 minggu atau 2 minggu secara teratur guys.